warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat malam. Aku mau berbagi pengalaman ya, gimana ceritanya aku bisa terserang flu Singapura atau yang bisa disebut dengan virus Singapura. Kadang juga bisa disebut ini sih flu balita, karena ini memang biasanya menyerang anak-anak di bawah usia 10 tahun. Tapi gimana ceritanya kok aku bisa terserang di usiaku yang sudah tua ini? Di usia kita yang sudah tua ini juga tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa terserang virus ini juga ya. Jadi aku cuma mau berbagi pengalaman gimana pengalaman aku bisa kena virus ini gitu. Pertama aku demam tinggi. Sebelum periksa ke dokter 3 hari yang lalu tuh aku demam tinggi, jadi aku tadi itu sudah periksa ke dokter, sudah tanya-tanya, sudah konsultasi kenapa, bagaimana, terus caranya gimana, kok bisa nular dan lain-lain. Nah ini aku mau berbagi pengalaman sama kalian ya. 3 hari yang lalu aku sebelum ke dokter ini aku demam tinggi. Demamnya kayak demam biasa sih, kayak demam kayak kita kalau mau flu kayak gitu, badan panas sekali, kaki dingin. Nah itu langsung sampai sini panas. Habis itu sembuh, 1 hari sembuh. Habis itu 1 hari sembuh itu muncul 1 titik merah di sini. Di sini awalnya kayak gini. Ini yang paling pertama muncul tuh merah, sini kelihatan ya. Awalnya juga nggak terasa karena cuma 1. Habis itu beberapa menit kemudian aku lihat ada lagi 1 di sini. Habis itu ada lagi 1, nambah 1 gitu. Kok aku penasaran kok ini ada merah-merah titik-titik gitu. Nah pas di kaki tuh kok kakiku kaku banget gitu kan, buat jalan tuh kaku, buat napak kaku. Pas aku buka ternyata sudah ada bintik-bintik kecil di kaki aku, di telapak aku gitu. Nah ternyata itu memang udah lumayan banyak ya, hari pertama tuh lumayan banyak. Jadi gejala awalnya tuh kayak gini guys, nah, kayak gini. Ini masih ini ya, masih dikit tuh, masih kecil-kecil, masih cuma sini. Habis itu ini di tangan juga masih cuma 1, beberapa titik aja. Ini awal ya, hari pertama. Nah ini di jari juga cuma ini aja, cuma 1 titik aja ini. Nah ini juga cuma di sini. Nah ini udah lumayan ya, ini udah lumayan, ada titik-titiknya beberapa. Ini hari kedua ya guys, hari kedua udah lumayan, ruamnya banyak banget. Terus ini kayak gini. Nah ini udah lumayan parah, ini hari ketiga ya. Nah ini udah di ujung-ujungnya juga, ini udah hampir melepuh, tapi enggak, alhamdulillah akunya belum melepuh, cuma ruam di dalam aja nih. Ini setelah dapet obat dari dokter ya, udah hitam-hitam kayak gini. Awalnya tadi kan keunguan ya, nah ini kan ungu-ungu gitu, jadi kayak nyatu-nyatu gitu. Lama-lama tuh kayak ini menghitam terus sendiri-sendiri kayak gitu. Nah kayak gini. Nah udah habis ini, jadi ini hari keempat ya guys. Ini aku keempat aku bikin video, ini udah kayak gini. Kelihatan enggak ya? Nah kelihatan ya, ini hari keempatnya udah kayak gini tuh. Jempol dua-duanya sama, ruam-ruam di dalam, cuma memang nggak melepuh tuh. Nah kakinya juga gitu guys. Nah kayak gini. Nah ruamnya lumayan banyak tuh, kayak gini. Nih yang parah tuh bagian sini. Terus ujungnya sini, sebelah kiri juga sama tuh. Paling parah tuh daerah sini, terus ke sini. Nah tengah-tengahnya juga lumayan, tapi enggak yang banyak banget itu, enggak. Nah untuk ruamnya ini ada dua kalau tadi katanya dokter ya, kalau aku kan enggak ada airnya. Nah kalau ada yang parah itu dia berair, dia melepuh berair gitu. Nah itu yang bisa menyebabkan kita tertular kalau kita sentuhan kulit gini. Jadi airnya itu bisa nular kalau kegesek ya, bisa nempel ke kita, terus bisa kita yang kena gitu. Kalau imun kita lagi turun ya guys, karena kita kan ini kan virusnya balita, jadi kita harus menjaga imun kita. Gimana caranya biar imun kita nggak terlalu turun banget sampai kayak bayi, sampai kayak balita gitu. Nah untuk penularannya sendiri, virus ini bisa melalui sentuhan tadi ya, sentuhan langsung itu kalau yang berair. Terus yang kedua bisa melalui air liur. Terus yang ketiga bisa melalui tinja. Yang keempat bisa melalui bahan makanan atau alat-alat makan atau makanan yang digunakan
si penderita itu, lalu kita pakai tanpa kita menggunakan hand sanitizer, tanpa kita mencuci tangan. Kalau imun kita lagi turun, nah kita bisa terserang juga. Memang guys, virus ini tidak bahaya ya, karena virus ini akan hilang sendiri dalam kurun waktu 3-10 hari, itu akan hilang sendiri. Tapi kita nggak nyaman juga ya, ini rasanya kaku banget guys. Kalau awal-awal tuh kaku banget, apalagi buat napak yang di telapak kaki itu. Nah, jadi kita gimana caranya kita bisa menjaga, jadi tetap diobatin meskipun memang bisa hilang sendiri dan nggak bahaya, tapi nggak nyaman banget. Untuk penularannya sudah, terus tinggal makanannya semua boleh ya, harus makan banyak. Memang aku pas sakit ini sama dokter disarankan untuk makan 4 kali sehari dengan obat 4 kali sehari, dan macamnya obat tuh 6 macam. Jadi berapa kalinya aku minum, jadi 6 kali 4 ya guys, banyak banget aku harus minum obat dan harus berkali-kali makan. Itu biar imun aku cepat naik, jadi virusnya juga cepat hilang gitu. Untuk makanan semua boleh, kecuali minyak sama buah-buahan dulu nggak boleh ya, karena kan virus ini juga nyerang ini tenggorokan sama sariawan. Cuman untung aku nggak sampai sariawan, jadi cuman tenggorokanku aja. Tenggorokanku tuh kayak lecet gitu, kayak radang. Aku kira awalnya juga radangku lagi kumat ya, ternyata enggak, memang itu akibat dari virus itu gitu guys. Jadi dijaga kesehatan kalian, meskipun ini virus balita juga nggak menutup kemungkinan kita yang sudah tua-tua ini terserang ya. Ini sekali lagi ini adalah pengalaman aku ya, kayak gitu. Misalnya nanti di luar atau di tempat lain atau apa ada pengalaman lain atau penjelasan lain, itu mungkin juga memang karena itu beda-beda ya, setiap orang itu apanya ini efeknya itu juga beda. Jadi kalau pengalaman aku kayak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.